Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopan Cahya Diarahap, NIM 6191 kelas PKOC 2019. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang perubahan fisiologi ketika olahraga pada kardiovaskuler, respirasi dan metabolisme tubuh. Kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Jantung adalah sebuah rongga organ berotot yang memompa darah ke pembuluh darah dengan berirama yang berulang. Jantung merupakan sebuah organ yang terdiri dari otot. Otot jantung merupakan jaringan istimewa karena jika dilihat dari bentuk dan susunannya sama dengan otot serat lintang. Tetapi cara kerjanya menyerupai otot polos, yaitu di luar kemauan atau bekerja secara tak sadar atau dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Jantung menyerupai jantung pisang atau bagian atasnya tumpul atau pangkal jantung dan disebut juga basis cordis. Di sebelah bawah agak runcing disebut aspek cordis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah depan atau cavum mediastinum anterior. Di sebelah kiri bawah dari pertengahan rongga dada, di atas diafragma dan pangkalnya terdapat di belakang bagian kiri antara kosta 5 dan 6. Dua jari di bawah papila mammae pada tempat diteraba adanya pukulan jantung yang disebut ictus cordis. Efek akut latihan pada sistem kardiovaskuler. Latihan akan berefek akut atau sesaat pada tubuh yang mempengaruhi sistem otot, sistem hormonal, sistem peredaran darah dan pernafasan, sistem pencernaan, metabolisme, dan sistem pembuangan. Perubahan frekuensi denyut jantung. Jantung merupakan organ vital yang memasuk kebutuhan darah dan di seluruh tubuh. Semakin meningkatnya aktivitas fisik, maka kebutuhan darah yang mengandung oksigen akan semakin besar. Kebutuhan ini akan dipenuhi oleh jantung dengan meningkatkan aliran darah. Hal ini juga direspon pembuluh darah dengan melebarkan diameter pembuluh darah atau vasodilatasi, sehingga akan berdampak pada tekanan darah individu. Perubahan tekanan darah. Meningkatnya hormon epinefrin saat latihan menyebabkan semakin kuatnya kontraksi otot jantung. Meskipun demikian, tekanan sistolik tidak langsung membimbing tinggi karena pengaruh epinefrin pada pembuluh darah yang dapat menyebabkan pelebaran atau dilatasi. Pelebaran pembuluh darah akan sangat tergantung kondisi pembuluh darah. Peningkatan signifikan tekanan sistolik dan nadi disebabkan oleh ejeksi darah oleh ventrikel kiri secara lebih cepat dan kuat, yang menyebabkan suatu peningkatan rata-rata tekanan darah arterial. Perubahan pada darah. Pada saat terjadi dilatasi arteriola, otot skelet meningkatkan hidrostatik kapiler. Sementara itu, rekrutmen kapiler meningkatkan area permukiman mikrosirkulasi yang terdiri atas pertukaran cairan. Efek ini bersama dengan peningkatan osmolaritas interstisial yang disebabkan oleh peningkatan produksi metabolit dalam serabut otot melalui mekanisme Starling, menyebabkan ekstravasasi cairan ke dalam otot. Selain itu, kehilangan cairan melalui keringat menyebabkan volume plasma menurun sebesar 15%. Selama menjalani latihan berat, kehilangan cairan ini sebagian dikompensasi oleh peningkatan reabsorpsi cairan pada vascular bed yang mengalami vasokonstriksi sehingga tekanan kapiler menurun. Respirasi paru yaitu mengacu pada ventilasi atau pernapasan dan pertukaran gas CO2 dan O2 di paru-paru. Respirasi seluler yaitu berhubungan dengan pemanfaatan O2 dan produksi CO2 oleh jaringan. Istilah respirasi digunakan dalam teks sebagai sinonim untuk respirasi paru.
karena sistem pernapasan atau paru-paru memainkan peran kunci dalam mempertahankan hemostatis darah gas, yaitu O2 dan CO2 tensi Sons. Selama latihan dan pemahaman tentang fungsi paru selama bekerja adalah penting bagi mahasiswa fisiologi olahraga. Itu adalah tujuan dari bab ini untuk membahas desain fungsi dari sistem pernapasan selama latihan. Fungsi paru-paru, tujuan utama dari sistem pernapasan atau paru adalah untuk menyediakan sarana pertukaran gas antara lingkungan luar dan tubuh. Artinya, sistem pernapasan menyediakan individu dengan cara mengganti O2 dan mengeluarkan CO2 dari darah. Pertukaran O2 dan CO2 antar paru-paru dan darah terjadi akibat ventilasi dan difusi. Kemudian yang terakhir yaitu metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang ada konsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Beberapa fungsi tubuh yang dipengaruhi oleh proses metabolisme adalah bernapas, mencerna makanan, mengalirkan darah, memperbaiki dan memperbarui sel, mengendalikan suhu tubuh, memicu kontraksi otot, menghilangkan limbah melalui urin dan feses, serta menjaga fungsi dan saraf. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam materi yang saya sampaikan, mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.